Di sini kita akan mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan irasional yang diberikan pada soal. Jadi langkah pertama ini kita akan pangkat duakan kedua ruas ya. Kita tulis di sini ada akar X kuadrat dikurang 2X. Ini kita pangkat duakan ya. Kita pangkat duakan ruas kiri. Tandanya adalah kecil dari 2 akar 2. Ruas kanannya juga kita pangkat duakan. Kalau ruas kiri dipangkat 2 kan akar pangkat 2 dan pangkat 2 itu habis. Tersisa yang di dalam akar. Yaitu X kuadrat kurang 2X ini kecil. 2 akar 2 dipangkat 2. 4 kali 2 ya. Yaitu 8. Arahkan semua ke ruas kiri. X kuadrat kurang 2X kurang 8 kecil 0. Kita faktorkan yaitu dapat faktor X kurang 4 dikali dengan X tambah 2. Kecil 0 kita peroleh nilai X-nya yaitu 4. Atau nilai X-nya sama dengan minus 2. Kita buatkan garis bilangan. Baik, ini garis bilangannya kita tempatkan nilai X yang kita peroleh tadi yaitu minus 2 dan plus 4. Di sini untuk bulatannya kita gunakan bulatan kosong. Dikarenakan pertidaksamaan yang kita punya itu tandanya kecil, tidak ada sama dengannya, maka min 2 dan 4 itu tidak masuk. Jadi digunakan bulatan kosong. Langkah selanjutnya kita uji. Kita uji untuk nilai X sama dengan 0 yang mewakili daerah di antara min 2 sampai 4. Kita kasih masuk ke pertidaksamaan bentuk terakhir yang kita punya. Kita akan dapatkan minus 4 dikali plus 2. Ini fokus tandanya minus dikali plus. Hasilnya adalah minus ya. Kita tempatkan minus di antara min 2 sampai 4 dikarenakan di situ ada 0. X sama dengan 0 itu kan ada di situ. Ini berlaku konsep selang-seling, jadi di sebelahnya plus, di sebelahnya juga plus, dikarenakan nilai X yang kita punya itu tidak ada yang kembar. Angkanya berbeda semua. Di sini kita akan ambil untuk daerah yang negatif. Jadi di antara minus 2 sampai 4, dikarenakan tanda yang kita punya yaitu kecil 0 ya. Kecil 0 itu kan maknanya adalah negatif. Langkah selanjutnya, ini kita lihat untuk di ruas kiri pada soal itu kan ada bentuk variabel di dalam akar. Nah, di sini kan kita tidak tahu apakah nilai dari yang di dalam akar itu positif atau negatif. Maka dari itu kita tambahkan syarat yaitu X kuadrat dikurang 2X besar sama dengan 0. Kenapa? Dikarenakan dalam akar itu kan harus besar sama dengan 0, tidak boleh negatif, agar bentuk akar itu bisa terdefinisi. Ini tinggal kita cari saja nilai X-nya yang memenuhi, yaitu kita faktorkan, ini X-nya keluar, di dalam ada X kurang 2, ini besar sama dengan 0, maka kita akan dapatkan X-nya sama dengan 0, atau X sama dengan plus 2. Kita buatkan garis bilangan lagi. Di sini nilai X-nya yang kita punya adalah 0 dan 2. Di sini 0 dan 2-nya kita gunakan bulatan penuh. Dikarenakan pertidaksamaan yang kita punya tandanya besar sama dengan ya. Berarti 0 dan 2-nya juga masuk. Kita uji titik. Kita uji untuk nilai X-nya sama dengan 1 yang mewakili daerah di antara 0 sampai 2. Kita kasih masuk ke pertidaksamaan bentuk terakhir. Di sini kan berarti 1 dikali dengan 1 kurang 2 min 1. Kita fokus tanda ini kan plus kali minus yaitu minus. Dikarenakan kita dapat minus maka yang ada 1 di daerah yang ada di garis bilangan itu dikasih minus ya. Ini minus. Ini berlaku juga konsep selang-seling dikarenakan kita punya X yang angkanya berbeda semua. Tidak ada yang kembar. Ini kita ambil untuk daerah ke kirinya 0. Dan ke kanannya plus 2. Dikarenakan pertidaksamaan bentuk terakhir yang kita punya itu besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0 itu artinya positif. Jadi daerah positif yang kita ambil. Langkah terakhir tinggal kita gabungkan, kita iriskan. Maksud saya kita iriskan ya dari 2 garis bilangan yang kita punya. Kita buatkan garis bilangan yang baru. Baik, ini garis bilangannya. Tadi kan untuk nilai-nilainya adalah di sini ada minus 2, ada plus 0, ada plus 2, dan plus 4. Untuk minus 2 dan 4 kita gunakan bulatan kosong. 0 dan 2 bulatan penuh.
Langkah selanjutnya yang tinggal kita cari saja daerah yang sama dari dua garis bilangan yang sebelumnya. Ini kan kita lihat untuk minus 2 dia ke kanan, 0 ke kiri, maka ketemunya di antara minus 2 sampai 0. Dan selanjutnya kita lihat bahwa untuk plus 4 itu ke kiri dan plus 2 ke kanan, maka ketemunya di antara 2 sampai 4. Terakhir tinggal kita buatkan dalam bentuk himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya di antara minus 2 di mana minus 2-nya tidak masuk sampai 0, 0-nya masuk, atau di antara 2 di mana 2-nya masuk ini sampai 4. Kita lihat saja opsi yang sesuai adalah opsi D. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.